Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izam Parabi Muslim dari kampus Taing Majene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh dosen pengampu Bapak Iqbal Eshum M. Hum. Nah, adapun soal UTS-nya sebanyak 5 nomor. Yang pertama itu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Yang kedua, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat, jelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin. Terus yang terakhir, jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dan di sini saya akan menjawab soal pertama terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian secara bahasa dan istilah sejarah menurut para ahli. Nah, secara bahasa, sejarah berasal dari kata Arab syajaratun yang berarti pohon. Kenapa pohon? Nah, filosofinya yaitu sejarah dianggap seperti pohon yang memiliki akar atau masa lalu, dan batangnya itu masa kini, dan cabangnya itu sebagai masa depan. Sedangkan menurut istilah dari para ahli, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sejarah adalah catatan tentang umat manusia, peradaban, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Sedangkan menurut Herodotus, sejarah itu kajian untuk menceritakan peristiwa masa lalu agar dapat diambil pelajaran. Selanjutnya, Muhammad Yamin berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan peristiwa masa lampau. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan tentang kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosialnya yaitu sistem sosialnya bersifat tribal atau kesukuan. Masing-masing suku memiliki hukum dan istiadat sendiri. Selanjutnya, budaya jahiliyah seperti praktik minuman keras, perjudian, pembunuhan bayi perempuan, dan penyembahan berhala. Dan selanjutnya, tidak ada kesetaraan gender. Perempuan sering dianggap rendah dan diperlakukan tidak adil. Sedangkan kondisi politiknya yaitu tidak ada pemerintahan pusat. Jadi kekuasaannya itu terbagi di antara kepala suku atau syekh. Selanjutnya, kota Makkah itu dulu menjadi pusat perdagangan dan keagamaan dan dikuasai oleh suku Quraisy. Dan yang terakhir itu, hubungan antar suku sering diliputi permusuhan dan peperangan. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal tentang kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemajuan yang dicapai pada masa tersebut adalah yang pertama, administrasi pemerintahan, yaitu membentuk sistem administrasi yang teratur seperti pengangkatan gubernur dan pembentukan departemen keuangan. Selanjutnya, ekspansi wilayah, yaitu menaklukkan wilayah seperti wilayah Syam, Persia, Mesir, dan Yerusalem. Dan selanjutnya, memperluas kekuasaan Islam secara signifikan. Nah, yang ketiga itu sistem sosial dan ekonomi, yaitu membangun lembaga peradilan independen dan menerapkan sistem pajak atau jizyah dan kharaj secara adil. Dan pembangunan fisik, yaitu membangun masjid, jalan raya, dan fasilitas publik. Terakhir itu militer, yaitu mendirikan barak militer dan gaji tetap untuk tentara-tentara. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal tentang latar belakang terjadinya Perang Siffin. Nah, Perang Siffin terjadi pada tahun 657 Masehi atau tahun ke-37 Hijriah antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, latar yang membelakangi terjadinya perang tersebut, yang pertama,
pembunuh Khalifah Utsman bin Affan yang menimbulkan kekacauan politik. Selanjutnya, Muawiyah menuntut Khalifah Ali untuk menghukum pembunuh Utsman. Nah, selanjutnya Ali meminta waktu untuk menstabilkan situasi, tetapi Muawiyah menolak dan mengumpulkan pasukan untuk melawannya. Selanjutnya, perang terjadi di dekat Sungai Efrat yang akhirnya dihentikan melalui arbitrase yang tidak memuaskan kedua belah pihak. Dan yang terakhir saya akan menjawab soal tentang perbedaan kebijakan politik di masa dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus, sistem pemerintahannya itu berbentuk monarki, yaitu pemimpin berasal dari keluarga Bani Umayyah itu sendiri. Selanjutnya, fokus pada ekspansi wilayah hingga mencapai Spanyol di barat dan India di timur. Dan selanjutnya, pengutamaan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan budaya. Selanjutnya, kurang memberikan kesempatan bagi non-Arab dalam pemerintahan. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad, sistem pemerintahnya itu lebih terbuka dengan pengaruh Persia. Selanjutnya, menitik beratkan pada perkembangan ilmu, pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Selanjutnya, memberikan peran besar kepada non-Arab seperti Persia dan Turki. Dan selanjutnya, fokus pada stabilitas internal dan pembangunan intelektual daripada ekspansi. Nah, itulah tadi perbedaan kebijakan politik antara dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Mungkin itu tadi soal yang sempat saya jawab. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik, dan apabila ada kekurangan mohon disempurnakan, karena kesempurnaan itu dibangun bukan dicari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.